Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. So this is our fourth meeting for textile materials development class, and now we will talk about the principles and procedures of materials development. Okay, let me share the slides with you. Okay, so this is the principles and procedures of materials development. So after we discussed about the key terms in materials development, they are what is it? Materials, tax, and also tax. Now we are going to what is it? Discuss the principles, the basic principles of how to develop materials. Before we go further to the principles, I would like to share with you the definitions of materials development first. So what is materials development exactly? Tomlinson states that materials development is both a field of study and also a practical undertaking. So a field of study, it studies the principles and procedures of design, implementation, and also evaluations of the materials. And additionally, it is also a practical undertaking in which, practical means practice, yeah. So like anything which is done by the writers, teachers, or learners to provide sources to promote language learning. So, materials development di satu sisi adalah field of study, di mana dia kayak mempelajari tentang prinsipal, kemudian procedure, bagaimana sebuah materi itu didesain, bagaimana sebuah materi itu diimplementasikan, dan bagaimana sebuah materi itu dievaluasi. Sementara untuk yang satunya, jadi selain sebagai sebuah field of study, satu bidang studi kayak gitu ya, satu kajian studi, materials development juga merupakan sebuah praktek ya. Jadi so it is a practical, very practical. Praktek itu berarti kan dalam arti apapun kayak apapun yang digunakan atau yang dibuat oleh teachers atau mungkin learners atau mungkin materials writer yang berupa praktisi kayak gitu ya, yang merupakan praktisi untuk menyediakan sources of learning untuk para language learners, to promote language learning seperti itu. Jadi materials development itu both kajian teori ya, yang tapi tidak hanya sampai di situ, dia juga merupakan practical kayak gitu ya. Jadi kita tahu teorinya, tapi juga kita kemudian mendesain materi seperti apa sih kita memprovide sources of learning. Nah, kita masuk ke materials, the procedures ya, procedures of materials development atau the basic procedures of developing materials. I take all of the principles from Tomlinson ya, Brian Tomlinson. 2011 judulnya adalah Materials Development in Language Teaching. Jadi nanti silakan dibuka di bagian chapter pertama, masih paling awal itu ada Brian Tomlinson, and it is about procedures and principles and procedures of developing materials. Prinsipnya apa sih? Prinsipalnya tuh apa sih ketika mau mendesain sebuah materi pembelajaran bahasa Inggris? Yang pertama adalah materi itu should achieve impact. Impact itu apa sih? Impact adalah effect. Jadi ada efek samping ya. Ada efek untuk si learners atau si studentsnya. Jadi here we are. Impact is achieved when materials have a noticeable effect on learners, and that is when the learners' curiosity, interest, and intentions are attached. Gitu ya. Caranya misalnya bagaimana? Nah, ini bisa dengan menggunakan unusual topics, illustrations, unusual activities misalnya, atau bisa menggunakan variety. Misalnya ada menggunakan different text types from different resources, a number of different instructions, voices kayak gitu kan, instructor voices. Kemudian jadi kayak misalkan kalau listening sections gitu ya, itu naratornya ada banyak.
orang, maksudnya ada banyak suara kayak gitu ya, ada berbagai macam sumber. Kemudian ada attractive presentations, dari bukunya sendiri menarik, attractive colors, lots of white space, maksudnya ada banyak apa ya, tempat kosong kayak gitu ya. Use of photographs, kemudian appealing, kontennya appealing kayak gitu ya, menarik interest si students. Kemudian topics which offer the possibility of learning something new kayak gitu. Jadi oh mereka tuh kayaknya kan biar si studentsnya tertarik gitu ya. Jadi materinya yang engaging, curiosity-nya mereka, keingintahuannya mereka kayak gitu. Engaging stories, universal themes, dan seterusnya. Kemudian achievable challenge. Jadi challenge-nya adalah yang apa ya? Remember what I told you in SLA? So task-nya adalah yang challenging but not overwhelming gitu ya. So it is challenging enough for the students but they can still do it. Oke, itu nanti ada di prinsipal berikutnya juga. Jadi intinya materi itu harus memiliki impact pada students. Kemudian yang berikutnya, nah ini materials should help learners to feel at ease. Jadi merasa apa ya namanya, nyaman ya, merasa mudah kayak gitu. So most learners menurut Tomlinson di sini feel more comfortable with the written materials with lots of white space. Jadi nggak penuh dengan apa ya, penuh dengan tugas, aktivitas yang penuh dengan huruf atau penuh dengan kata-kata gitu ya. Tapi banyak tempat longgarnya kayak gitu, tempat kosongnya. Kemudian are more at ease with text and illustrations they can relate to their culture. Jadi yang familiar with them, familiar with their lives, not only what is it, uh, not something that they cannot reach yet, not something that they cannot understand. So something they can familiar with. They are more relaxed with materials that try to help them learn than those which are always testing them. Jadi yang uh, apa ya, membantu mereka kayak gitu untuk memahami daripada yang hanya testing saja. Jadi nggak cuma berupa soal kayak gitu, tapi sesuatu yang membuat mereka merasa terbantu ketika belajar bahasa Inggris. Jadi materi tadi ya uh, harus ada impact, harus membuat nyaman. Yang berikutnya apa sih? Nah, berikutnya adalah membantu untuk mendevelop confidence-nya mereka biar mereka lebih pede kayak gitu ya. So they should provide students with engaging them in tasks which are stimulating, which are problematic, but which are achievable too. Ya, jadi challenging but not overwhelming itu tetap masih harus diperhatikan ya. Jadi ketika mendesain sebuah materi, ketika mendesain sebuah task, kemarin kan sudah tahu ya task itu apa. Contohnya task itu apa? Nah, task itu adalah so it is something that is not too difficult for the students, but it is still challenging for them. They are still what is it? Curious with the talks, but they cannot do that easily. It is still achievable for them. Kemudian uh, what is being taught by what is being taught should be perceived by learners as relevant and useful. Jadi materi yang disampaikan itu sebaiknya, atau materi yang disajikan itu sebaiknya dianggap oleh students itu adalah sesuatu yang penting buat dia dan relevan buat dia. Kayak ini tuh buat apa sih aku belajar ini kayak gitu. Jadi dia harus apa ya? Paling tidak studentsnya tahu dulu bahwa oke, aku belajar bahasa Inggris ini karena memang aku butuh, karena memang ini akan berguna untukku kelak, seperti itu. Bisa dengan caranya bagaimana, dengan di sini relating teaching points to interesting and challenging classroom tasks and presenting them in ways which could facilitate the achievement of the task outcomes. Jadi dengan cara yang memberikan tadi ya challenging classroom tasks ya. Jadi selain jadi challenging yang classroom tasks itu tidak hanya mendevelop confidence mereka, tapi juga mendevelop perceptions mereka bahwa ini itu penting buat mereka kayak gitu. Materi ini tuh penting loh buat aku untuk belajar bahasa Inggris kayak gitu. Kemudian yang berikutnya ya, materials
should require and facilitate learners in self-investments. Jadi paling tidak ya materi mesti seperti ini gitu ya. Jadi provide them with the choice of focus and activity. Jadi bervariasi ya, materinya tuh bervariasi, fokusnya, aktivitasnya bervariasi, tasknya bervariasi, kemudian engage them in learner centered, jadi tidak hanya teacher centered saja tapi juga learners dilibatkan untuk aktif seperti itu. Involve them in mini project atau ask them to find supplementary materials kayak gitu. Jadi ada mini project untuk studentsnya, kemudian give them responsibility for making decisions about which text to use and how to use them. Jadi contohnya kayak kemarin taks yang saya berikan ya. Kebetulan kalau kemarin taks yang saya berikan yang pertama, kalau teman-teman masih ingat, itu kan inputnya adalah schedule di website kayak gitu ya. Itu sudah disediakan. Mungkin biar memfasilitasi learners self investment atau juga memfasilitasi curiosity mereka atau biar mereka interest kayak gitu, itu bisa teksnya tidak disediakan tapi diminta students itu yang poin D ini, making decisions, teks mana yang akan dia pakai untuk input kayak gitu. Jadi mereka instead of providing them with the text, the teacher provide them with the freedom to choose their own text kayak gitu. Jadi untuk sekarang materinya adalah invitations ya. Coba sekarang cari di website jadwal misalkan acara di akhir pekan kayak gitu. Terserah mau dimanapun ya kayak gitu. Nanti pura-puranya kamu kemudian mengundang temanmu untuk gabung di akhir pekan itu di acara, di suatu event kayak gitu. Misalkan nemunya di website itu ada akhir pekan ini mau ada konser nih, berarti aku akan ngundang temanku untuk ikut konser bareng, ngajak teman untuk ikut konser bareng kayak gitu. Atau weekend ini adanya nggak ada event apapun, miss, di sini cuma ada mau nonton, ya udah ajak temennya nonton, for example. So we teachers provide materials that asking them to choose to make decisions of what text they will use to do the tasks gitu ya. Lalu di sini learners must be ready to acquire the points being taught. Jadi harus siap. Jadi ada readiness kayak gitu ya. Readiness can be achieved by materials which get learners to focus attention on features of the target language which they have not yet acquired, so that might be more attentive to these features in future input. Lagi-lagi di sini adalah kesiapan ya, biar kesiapan tentang points yang akan diajarkan gitu kan. Nah, di sini focus attention on features yang mereka belum pernah dapatkan sehingga mereka bisa lebih attentif pada feature itu, yaitu dengan cara tadi membuat task atau memprovide task atau memprovide materi yang challenging untuk mereka tapi tidak overwhelming. Jadi memberikan materi baru yang mereka mungkin belum pernah dapatkan sebelumnya, atau mungkin jenis teksnya sama. Misalkan kayak di SMP kan ada teks deskriptif, di SMA nanti juga ada teks deskriptif muncul lagi, tapi ya jangan sama teksnya kayak gitu ya, yang mungkin pokoknya yang anti mainstream gitu ya, yang nggak common untuk dibaca, tapi itu tetap teks deskriptif kayak gitu misalnya. Jadi kayak misalkan teks deskriptif untuk SMA itu kan KD-nya adalah mendeskripsikan historical building ya, jadi tempat-tempat bersejarah kayak gitu. Nah, tempat-tempat bersejarah ini yang paling sering dibaca sama anak-anak tuh apa sih? Borobudur. Mungkin Borobudur udah terlalu sering ya. Mungkin coba cari tempat bersejarah lain yang kira-kira akan, aku baru tahu nih tempat ini tuh ada di Indonesia toh. Ini tuh di daerah mana? Ini di sini kayak gitu. So something that new for them kayak gitu, yang probably mungkin mereka belum pernah tahu sebelumnya kayak gitu, sehingga mereka bisa lebih engage seperti itu.
Tidak hanya teksnya atau topiknya, tapi juga adalah features of language-nya. Jadi features of language-nya misalkan kalau teks deskriptif itu kan apa namanya? Pakainya present tense ya, simple present kayak gitu. Nah, mungkin tidak jadi kalau ketika apa namanya? Menjelaskan teks deskriptif eh, apa ya? Untuk kan tidak feature-nya kan adalah simple present kemudian ada adjective di sana. Nah, mungkin kita sebagai guru misalnya kita bisa drawing their attentions apa ya? Membelokkan perhatian mereka dengan meng-highlight adjektif-adjektif yang mungkin itu uh, belum pernah mereka dengar sebelumnya atau vocab terkait dengan deskripsi historical building yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Oh, berarti ini tuh hal baru. Oh, cara mendeskripsikan bangunan itu tuh kayak gini toh, kayak gitu. Jadi so something new. So, jadi dengan begitu kemudian itu bisa memupuk readiness mereka. Materials should expose the learners to language in authentic use. Ya, sudah tahu authentic ya, karena kita sudah belajar authentic itu apa sih? Authentic itu adalah yang berkaitan dengan real world. So something that is in our real life. Ya, itu materi atau itu teks yang ada di sekitar kita lah pokoknya ya. Caranya bisa dengan di sini dengan instructionsnya atau mungkin dengan activitiesnya, dengan tasknya. Misalkan dengan apa namanya? Ya dengan inputnya kan berarti teksnya ya. Biar biar studentsnya terekspos dengan authentic use, berarti kan dia paling tidak harus mendapatkan authentic text berupa inputnya berupa authentic text dulu kayak gitu. Nah selain itu dia juga bisa dengan activities yang authentic, misalkan seperti interviewing atau listening to the radio atau mungkin doing a mini project tadi. Berikutnya